Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatimah Trianggraini dengan NIM H8123101 dari kelompok 4. Adapun judul materi dari kelompok kami itu pembentukan portofolio optimal dengan indeks IHSG dengan pendekatan model indeks tunggal atau MIT dan capital asset pricing model atau CAPM. Nah, untuk latar belakang dari portofolio ini itu membentuk portofolio optimal itu adalah salah satu investasi untuk memaksimalkan risiko dan memaksimalkan return dan meminimalkan risiko dengan cara diverifikasi. Nah, pembentukan portofolio optimal ini digunakan untuk mencapai kombinasi investasi yang memberikan pengembalian tertinggi dengan risiko yang minimal atau sesuai dengan keinginan investor. Nah, pada pembentukan portofolio ini kami menggunakan dua model, yaitu model indeks tunggal dan CAPM, di mana pada model indeks tunggal ini kita menghitung bagaimana proporsi saham, proporsi dana untuk pada aset yang akan dialokasikan dengan mempertimbangkan risiko pasar dan risiko sekuritas. Kemudian pada CAPM ini kita melihat bagaimana hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dan aset portofolio pada kondisi pasar yang seimbang. Artinya, dan berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. Nah, adapun rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana sih cara menghitung expected return dan excess return to beta. Yang kedua, bagaimana cara penentuan cut off rate dan cut off point. Yang ketiga, bagaimana cara penentuan kandidat sekuritas yang digunakan dalam portofolio optimal. Yang keempat, bagaimana cara menghitung proporsi saham. Yang kelima, bagaimana seberapa efektifkah MIT dan CAPM dalam menghasilkan portofolio optimal. Dan berikut tujuan dari pembentukan portofolio ini yang sejalan dengan rumusan masalah. Dan adapun batasan masalah yang pertama itu mengasumsikan bahwa pasar yang dianalisis adalah pasar efisien di mana harga saham merefleksikan semua informasi yang tersedia. Yang kedua, data saham yang diambil di Bursa Efek Indonesia pada IHSG. Yang ketiga, periode yang digunakan itu dari Januari 2023 hingga Januari 2024. Yang keempat, itu model yang digunakan adalah model indeks tunggal atau MIT dan konsep capital asset pricing model atau CAPM. Yang pertama, untuk menentukan portofolio optimal, kita menghitung elektabilitas saham. Dengan kemudian kita lihat kalau closing price dikurang closing price pada periode T pada periode sebelumnya dibagi dengan closing price pada periode sebelumnya. Dan di sini terlihat bahwa expected return saham yang paling besar itu dari saham TPIA senilai 0,0903. Nah, setelah menghitung expected return to saham, kita menghitung expected return market. Nah, di sini kita menggunakan IHSG dengan periode yang sama dengan saham pada Januari 2023 hingga Januari 2024. Dan rumusnya bisa dilihat di per point. Dan adapun expected return market yang didapatkan itu senilai 0,004685. Nah, selanjutnya kita menghitung beta saham dengan caranya itu dengan membagi kovarian antara return saham dan return pasar dibagi dengan variasi return pasar. Dan di sini terlihat bahwa beta saham yang paling tinggi itu dari Adro senilai 2,93 dan dan beta saham yang paling rendah itu dari ICBP. Selanjutnya menghitung excess return to beta. Nah, excess return to beta rumusnya itu mengurangkan antara return saham I dan risk free dibagi dengan beta saham I. Nah, risk free yang digunakan pada portofolio ini senilai 4,48% dan didapatkan ERBI yang paling tinggi itu dari saham BRIS. Kemudian kita menghitung cut off rate dan cut off point. Nah, sebelum menghitung cut off rate, kita menghitung AI dan BI. Nah, AI dan BI, AI itu rumusnya expected return saham dikurang dengan risk free dikali dengan beta saham dibagi dengan variansi dari kesalahan residu. Sedangkan BI itu rumusnya beta dari saham dibagi dengan variansi dari kesalahan residu. Nah, setelah mendapatkan AI dan BI, kita bisa menghitung cut off rate-nya. Nah, setelah menghitung cut off rate, kita menentukan cut off point atau dengan simbol C bintang. Nah, cut off point ini didapatkan dari cut off rate yang paling tinggi. Nah, di sini didapatkan bahwa BMRI itu dijadikan sebagai cut off point. Akan tetapi terlihat bahwa Unilever itu nilai cut off rate-nya itu lebih besar dari BMRI. Tapi kenapa kita tidak menggunakan cut off rate dari Unilever? Karena Unilever ini memiliki beta yang negatif. Bisa dilihat di sini. Unilever itu memiliki beta minus 0,3265 sehingga tidak digunakan untuk penentuan cut off point-nya. Selanjutnya kita menentukan kandidat sekuritas yang dapat membentuk portofolio optimal. Nah, di sini ada 8 saham yang dipilih. Terdapat 4
saham optimal dan nampak sahamnya lagi tidak optimal dan adapun syaratnya saham yang optimal itu di mana nilai RBI dan betanya itu harus lebih besar dari cut off point. Nah, pada RRO, CBP dan Unilever serta GRI itu memiliki nilai RBI dan sehingga dia dimasukkan ke dalam saham yang optimal. Selanjutnya itu kita menentukan proporsi saham atau weighting. Di sini dari rumus ini kita mendapatkan bahwa saham dari BRI itu memiliki proporsi yang paling besar dengan senilai 63,69% dan pada BRPT dia itu 3,77% dan dari empat saham itu proporsi dananya itu cukup untuk 100%. Nah, selanjutnya itu kita menentukan seberapa besar sih return portofolio dan risiko portofolio. Nah, untuk return portofolio risiko portofolio itu dapat dihitung dengan rumus. Untuk return portofolio rumusnya itu WI dikali AI ditambahkan dengan WI kali BI yang dikalikan dengan return expected return saham sehingga didapatkan dari saham BMRI return portofolionya senilai 1,62 dan paling rendah itu dari saham BRPT senilai 1,13%. Sehingga untuk jumlah dari return portofolio dari portofolio ini senilai 3,80%. Adapun risiko portofolio dari portofolio ini yaitu 0,06%. Nah, setelah menentukan portofolio optimal itu kita menentukan sekuritas market lain. Nah, langkah pertamanya itu kita menentukan return tahunan dan beta dan untuk return tahunan itu dapat dihitung dengan membagi antara nilai investasi pada akhir periode dengan nilai investasi pada awal periode yang dikurang dengan satu. Dan untuk betanya itu dengan membagi kovarian antara return saham I dan return pasar dibagi dengan variansi return pasar dan mendapatkan bahwa saham yang memiliki return tahunan paling tinggi yaitu TPIA dan beta yang paling tinggi itu juga dari saham TPIA. Selanjutnya kita menentukan return saham pada garis ML dan di sini terlihat bahwa TPIA dan garis itu sangat jauh di atas garis sehingga saham ini under value. Nah, TPIA ini memiliki return yang paling rendah dan memiliki risiko yang tinggi yang hampir mencapai 2 sehingga saham ini juga under value tidak untuk dijadikan sebagai kandidat portfolio yang paling optimal. Kemudian pada saham BMRI itu dia memiliki beta yang jadi 0,9491 hampir mendekati satu dan memiliki return yang sebanding dengan risiko yang diberikan sehingga BMRI ini paling cocok kita menginvestasikan dana yang paling besar pada saham BMRI. Dan dapat juga dilihat bahwa garis SM ini sangat rendah karena tergantung dengan periode dan risk free yang digunakan. Kemudian kita menilai kinerja portofolio saham dengan metode Sharpe dan metode Turner. Nah, di sini terlihat bahwa metode Turner itu lebih tinggi daripada metode Sharpe. Ini menunjukkan bahwa portofolio atau investasi ini memiliki kinerja yang lebih baik dalam konteks risiko sistematis atau risiko pasar daripada dengan kita menilai dari total risiko yaitu antara risiko pasar dan risiko spesifik sehingga untuk index trainer itu dia mengukur pengembalian berlebih yang dihasilkan per unit risiko sistematis atau beta. Jadi nilai trainer ini lebih besar daripada nilai Sharpe sehingga untuk meninjau portofolio ini kita lebih bagus menggunakan nilai trainer karena nilainya lebih besar daripada nilai Sharpe. Nah, adapun kesimpulan apa didapatkan dari portofolio ini yaitu saham-saham yang dapat membentuk portofolio optimal itu berdasarkan model indeks tunggal dari saham IHSG dari periode Januari 2023 hingga Januari 2020 proporsi dan yang paling besar pada saham BMRI. Kemudian return portofolio yang didapatkan itu 3,80% dengan risiko yang minimal senilai 0,06%. Dan berdasarkan garis SML, saham BMRI ini juga paling dekat dengan garis, sejalan dengan MIT yang didapatkan bahwa BMRI memiliki proporsi dana yang paling tinggi. Sehingga pada portofolio ini, saham BMRI itu yang paling bagus di antara saham yang optimal. Nah, indeks dari portofolio juga bernilai kecil dari satu yang menunjukkan bahwa return dihasilkan saham lebih kecil dibandingkan dengan tingkat risiko atau volatilitas yang ditanggung. Sedangkan trainer juga bernilai lebih kecil dari satu, akan tetapi nilai trainer lebih besar daripada indeks Sharpe, sehingga yang menunjukkan bahwa imbal hasil saham tidak cukup besar dibandingkan dengan risiko sistematik atau beta yang diambil. Mungkin itu saja pembawaan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.